World Cancer Day atau yang biasa disebut sebagai Hari Kanker Sedunia yang biasanya diperingati setiap tanggal 4 Februari setiap tahun adalah merupakan sebuah upaya untuk mengajak seluruh masyarakat sadar dan peduli terhadap kanker yang kita tahu bahwa berdasarkan data World Health Organization, angka kesakitan dan angka kematiannya mencapai 9,6 juta per tahun. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kanker di area kepala dan leher. Kita tahu bahwa area kepala dan leher ini adalah merupakan salah satu tempat juga yang banyak timbul atau terjadinya kanker. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Amelia Dian Utami, spesialis THT, yang akan mengedukasi kita semua terkait tentang kanker di area kepala dan leher. Assalamualaikum Dr. Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Tak? Baik dok, alhamdulillah. Ya, Dr. Amel, boleh enggak dokter menyampaikan ke masyarakat apa sih atau kanker apa sih yang paling sering terjadi di area kepala dan leher kita gitu? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Anas karena sudah bersedia mengundang saya dalam podcast kali ini. Kami dari Persatuan Dokter THT seluruh Indonesia dalam rangka World Cancer Day akan memberikan sedikit penyuluhan mengenai kanker yang ada di kepala dan leher. Berdasarkan penelitian, terdapat dua macam kanker yang paling banyak ditemui di masyarakat. Yang pertama itu kanker atau karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring ya. Yang kedua adalah karsinoma laring. Laring. Iya. Oh iya. Kalau nasofaring itu sejenis makanan apa? Nasofaring ini merupakan suatu daerah dok di belakang hidung. Itu letaknya sangat tersembunyi. Dari luar itu tidak terlihat, sehingga keganasan yang berada pada daerah tersebut tuh agak susah dideteksi. Berarti dia di bagian dalam ya? Iya, di bagian dalam tersembunyi di tulang-tulang. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui ketika ada seorang pasien datang untuk curiga atau deteksi dini bahwa ini adalah kanker nasofaring gitu? Iya. Jadi karsinoma nasofaring atau kanker nasofaring dia memberikan beberapa gejala dini. Yang pertama itu ada gejala dari telinga, kemudian gejala dari hidung, gejala saraf dan mata, serta gejala dari leher. Jadi yang paling sering pasien datang pada stadium dini itu adalah gejala telinga. Telinga ya? Iya. Apa yang dikeluhkan pada area telinga? Jadi beberapa pasien itu mengeluhkan telinga berdengung atau tinnitus, kemudian penurunan pendengaran dengan infeksi telinga berulang. Dua-duanya atau salah satunya? Salah satu saja. Salah satu ya? Yang khas dari kanker nasofaring atau karsinoma nasofaring ini adalah terdapatnya salah satu atau ketiga gejala pada satu sisi saja. Satu sisi ya? Iya. Itu pasti kita sudah curiga ya? Iya. Terus kalau di area hidung keluhan apa yang paling sering muncul? Yang paling banyak itu adalah mimisan. Mimisan ya? Iya. Tapi khasnya mimisan itu bercampur dengan lendir. Oh. Iya, jadi kalau orang biasa datang dengan mimisan, kita tanya dulu mimisannya bagaimana, apakah dia darah segar atau dia campur lendir. Kalau misalnya dia campur lendir ya kita berpikir kemungkinan dia karsinoma nasofaring. Mengarah ke nasofaring ya. Berarti mimisan yang menjadi ciri khas dari gejala dini nasofaring ini adalah mimisan yang disertai dengan lendir ya, itu khasnya ya. Nah kalau area mata dan otak itu apa yang sering dikeluhkan? Kalau di daerah mata itu penglihatan ganda. Oh, penglihatan ganda. Ya, jadi melihat angka 1 begini kayak 2 ya? 2. Jadi berbayang dong. Iya. Kemudian kalau untuk saraf dia biasanya nyeri kepala. Nyeri kepala tapi satu sisi. Oh, satu sisi ya? Iya, jadi semua gejala dari kanker nasofaring itu rata-rata satu sisi. Tadi mimisan satu sisi, kemudian ada tersumbat hidung satu sisi, gejala telinga satu sisi. Satu sisi. Sakit kepala juga satu sisi. Satu sisi, penglihatan ganda satu sisi. Nah, Dokter Amel, ini kan tadi gejala-gejala dini yang membuat kita curiga gitu bahwa ini kemungkinan mengarah ke kanker nasofaring. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa ini benar-benar kanker nasofaring gitu? Dengan cara biopsi, dok. Biopsi? Iya. Itu bisa dibiopsi ya? Bisa. Jadi biasanya kalau kami melakukan biopsi itu
mengambil sedikit sampel jaringan di belakang hidung. Jadi kan ini nasofaring letaknya pas di belakang hidung. Oh, di belakang hidung ya. Iya, jadi kita ambil dari hidung. Dari hidung. Jadi dari Sempit hidung. sekali ya. Iya. Biasanya kami dibantu dengan alat namanya endoskopi. Endoskopi. Sejenis kamera. Iya. Jadi menuntun untuk supaya tidak salah cubit. Jadi kita ambil sedikit jaringan, kemudian diperiksakan di laboratorium, nanti keluar hasilnya. Apakah dia biopsi ya. Berarti hasil patologi anatomi patologi ya. anatomi. Pemeriksaan yang lainnya, penunjang yang lain ada nggak? Paling sering sih CT scan. CT scan ya. Iya. Leher ya, CT scan leher dan kepala ya. CT scan nasofaring. Nasofaring. Iya. Oh, ada Khusus yang daerah khusus ya. nasofaring, iya. Nah, Dokter Amel, apa ketika kita sudah tahu bahwa ini karsinoma nasofaring ya, tentu pasien akan bertanya, dok ini masih bisa disembuhkan enggak? Iya. Jadi apabila kita mendapatkan pasien pada stadium awal, misalnya stadium 1 atau stadium 2, kanker nasofaring ini sangat radiosensitif. Artinya dia dengan pengobatan radioterapi memberikan efek yang sangat bagus. Di sinar ya? Di sinar. Jadi kalau istilah awamnya itu di sinar. Itu kalau kita temukan secara dini? Iya, stadium 1, stadium 2, dia masih memberikan respon yang sangat bagus dengan penyinaran. Kalau yang sudah stadium lanjut? Stadium lanjut biasanya kami kombinasi. Didoakan ya? Didoakan. Kemoterapi dok. Oh, biasanya. kemo. Boleh ya, dikombinasi boleh. Kemoterapi dan radioterapi. Iya, atau bersamaan, namanya konkomitan. Iya, iya. Nah, Dokter Amel, Iya. apa sih sesungguhnya yang menjadi penyebab dari nasofaring ini? Gitu? Menurut penelitian yang terdapat paling banyak adalah virus Epstein-Barr. Virus ya? Iya, jadi katanya di luar negeri sana dia meneliti hasil biopsi dan hampir sekitar 70% terdapat virus Epstein-Barr itu tadi. Bukan pengaruh kebiasaan buruk seperti makanan, merokok dan lain-lain, bukan ya? Salah satunya juga dok, jadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama selain virus itu genetik, terutama ras mongoloid. Oh, yang seperti apa itu ras mongoloid? Chinese ya? Chinese, Oh. keturunan Tionghoa. Itu salah satu faktor juga ya? Genetik juga dok. Kemudian kalau misalnya kita punya keluarga yang dengan riwayat nasofaring, bisa turun ke turun ke anak. Ke keluarga terdekat ya. Terdekat, iya. Misalnya orang tua kita pernah ada riwayat, ya anaknya hati-hati. Hati-hati. Ya, makanya perlu memeriksakan diri sejak dini ya. Iya. Oke, baik. Nah, Dokter Amel, bagaimana upaya kita melakukan pencegahan terhadap terjadinya kanker nasofaring ini? Sebenarnya disarankan katanya melakukan vaksinasi virus EBV. Cuman saya rasa di Indonesia itu belum ada. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah healthy lifestyle. Healthy lifestyle iya. ya. Modifikasi pola hidup ya, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan bisa terjadi karsinoma nasofaring adalah kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrosamin. Makanan yang mengandung nitrosalmin. Seperti apa itu? Ikan asin dok. Oh, ikan asin. Yeah. Wah. Padahal itu ikan favorit saya itu. Iya, jadi hati-hati. Kalau misalnya kita sering mengkonsumsi ikan asin, ikan asap, terus sate. Itu nitrosalminnya itu dari bahan garamnya atau dari asapnya atau dari mana ya? Prosesnya. Proses pembuatannya nanti katanya akan terbentuk zat namanya nitrosamin. Itu bisa sebagai salah satu faktor resiko menyebabkan agent ya. Iya. Agent yang menyebabkan jadi dia istilahnya apa lagi namanya ya? Pokoknya dia faktor penyebab ya, pemicu ya. Oke. Nah, apa pentingnya kita melakukan upaya-upaya deteksi dini terhadap kasus-kasus kanker nasofaring ini? Untuk survival rate-nya kan tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya kanker nasofaring ini mempunyai prognosa yang sangat bagus apabila dia ditemukan awal karena masih radiosensitif. Jadi bisa sembuh. Ada stadium-stadiumnya enggak? Ada dok, sampai 4. Jadi sampai 4 ya? 1, 2, 3, 4. Yang biasa untuk stadium kemoterapi itu biasa sudah 3 atau 4 sudah dilakukan kemoterapi. Tapi itu kalau stadium lanjut ya, yang 3, 4 itu, apa gejala-gejala yang paling menonjol yang kita bisa lihat? Gejala leher dok.
Gejala? Dari benjolan. Oh, benjolan sudah mulai iya, kelihatan sudah, ya? Kalau sudah stadium 3 itu biasanya sudah ada benjolan. Berarti proses menelan dan bernapas itu terganggu ya? Iya. Dan kebanyakan pasien baru datang setelah ada gejala leher itu tadi. Jadi mungkin tidak terlalu aware dengan gejala awal yang dianggap flu biasa atau mungkin saya salah apa begitu di telinganya. Nanti pas muncul benjolan baru dia kaget, baru mencari pertolongan secara medis. Wah, bahaya juga ya. Iya. Ini yang menjadi salah satu penyebab faktor kesakitan dan kematian kanker ya. Kalau di kepala leher yang paling banyak itu adalah nasofaring ya. Nah, apa yang Dokter Amel ingin sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi tentang bagaimana kita mencegah, mendeteksi dan peduli terhadap pasien-pasien kanker seperti ini dalam rangka World Cancer Day. Silakan Dokter Amel. Terima kasih Dok. Dalam rangka World Cancer Day ini saya mengajak kepada masyarakat apabila menemukan gejala-gejala tadi yang saya sebutkan, misalnya ada telinga berdengung pada satu sisi, kemudian ada infeksi telinga berulang, kemudian ada perdarahan dari hidung yang bercampur lendir, segeralah memeriksakan diri karena apabila kanker nasofaring ini masih dalam stadium awal, masih stadium dini, itu tingkat kesembuhannya masih sangat tinggi. Kan kita juga harus menjaga pola hidup kita, jadi menjaga bagaimana kita memilih-milih makanan yang bisa dikonsumsi. Jadi memang seperti tadi saya bilang Dok, ikan asin maupun ikan asap itu merupakan favoritnya orang Indonesia. Cuman kita harus tetap menjaga karena apabila kita mempunyai gen untuk yang membawa gen untuk terjadinya kanker nasofaring, maka bisa kejadian. Iya, justru menambah risiko ya. Termasuk merokok ya. Iya, merokok, asap. Ini yang agak susah ini menyampaikan soal rokok ini karena pasti banyak yang tidak setuju, tetapi fakta dan data menyebutkan bahwa rokok adalah salah satu faktor predisposisi yang cukup kuat ya untuk daerah nasofaring. Baik, terima kasih Dokter Amel. Ini waktu yang sangat singkat tapi insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya kita membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah, deteksi dini, peduli dan ikut membantu mengatasi kanker ya di mana saja, baik itu di nasofaring, di laring atau di seluruh tubuh yang berpotensi untuk terjadinya kanker dalam rangka World Cancer Day ya yang diperingati setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Demikian podcast Apa Kata Dokter bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.